Ya, selamat pagi semua. Oke, kita di sini diskusi kelompok membahas tentang video programming yang sudah di share oleh Pak Wijanarka. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Andre. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang berikan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di Zoom meeting ini Tuhan, dan kami ingin membahas tentang programming perancangan arsitektur 2. Kiranya Tuhan memberkati serta memberikan pencerahan di dalam kami belajar ini Tuhan, dan berkati juga untuk kami masing-masing di dalam pandemi ini agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Berkati kegiatan kami dari awal hingga akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa selesai. Oke, berarti kita lanjut ke mungkin kita menonton video dulu lah, video terkait programming yang di-share itu. Oke lah, bentar lah. Dipersilakan. Sudah kelihatan full kah? Belum? Sudah terlihat. Oke, mulai. Nilai guna bagi penghuninya. Selanjutnya, saya membuat sebuah diagram program perancangan yang akan menjadi patokan dalam membuat desain. Programming terdiri dari 3 program, yaitu program fungsional, program performansi, dan program arsitektural, di mana setiap program tersebut memiliki cakupannya masing-masing, dan ketika diproses dan sudah dibuat, maka akan menghasilkan hasil akhir berupa suatu desain. Sekarang mulai masuk ke langkah programming. Dimulai dari program fungsional. Program fungsional ini terdiri dari beberapa cakupan, antara lain fungsi, sivitas, kegiatan, kebutuhan ruang, dan kebutuhan fasilitas. Kemudian, fungsi sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fungsi utama. Fungsi utama merupakan fungsi pokok atau fungsi wajib pada suatu rumah atau tempat tinggal. Kemudian, ada fungsi pelengkap dan fungsi penunjang. Indikator selanjutnya yaitu sivitas. Sivitas merupakan siapa saja yang akan diwadahi oleh rumah tersebut, atau dapat kita sebut sebagai penghuni rumah. Jadi, sivitas di sini ada 5 orang, yaitu ayah, ibu, dan 3 orang anak. Kemudian, ada kegiatan. Kegiatan yaitu aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di rumah tersebut. Dan dari indikator-indikator tersebut, muncullah kebutuhan-kebutuhan sivitas, yaitu berupa kebutuhan ruang dan kebutuhan fasilitas. Sebagai contoh, fungsi utama. Di sini sivitasnya ada ayah, di mana kegiatan ayah antara lain istirahat, makan, memasak, dan MCK. Sehingga didapatkan kebutuhan ruangnya antara lain kamar tidur, ruang makan, dapur, kamar mandi, dan didapatkan pula kebutuhan fasilitasnya antara lain kasur, lemari pakaian, meja makan, kursi, meja, kompor, rak, kulkas, dan kitchen sink. Kemudian ada shower, kloset, dan wastafel. Program selanjutnya yaitu program performansi. Terdiri dari beberapa cakupan juga, yaitu kebutuhan ruang, tuntutan ruang, pencahayaan baik alami maupun buatan, kemudian penghawaan baik alami maupun buatan, dan suasana bagaimana yang harus ada pada tiap-tiap ruangan. Sebagai contoh, saya akan mengambil kamar tidur utama. Jadi tuntutannya yaitu, kamar tidur utama sebagai tempat ayah dan ibu beristirahat memiliki ukuran lebih besar dari kamar tidur lainnya.
Ayah dan ibu lebih menyukai kamar dengan desain yang simpel dan minimalis. Kamar tidur memerlukan pencahayaan yang baik dan dapat disesuaikan sesuai keperluan. Juga sirkulasi yang baik agar tidak pengap. Kemudian, untuk indikator pencahayaan alami. Walaupun kamar tidur biasanya dominan redup karena digunakan untuk istirahat dan rileks, namun harus tetap ada cahaya matahari yang masuk ke ruangan melalui jendela kaca. Dan kemudian untuk pencahayaan buatan, menggunakan lampu sebagai pencahayaan buatan dengan cahaya redup. Dan pada area meja rias diberi lampu tambahan karena memerlukan cahaya yang cukup. Dan untuk indikator penghawaan alami, menggunakan bukaan yang cukup sebagai akses pertukaran udara agar sirkulasi udara tetap terjaga. Dan untuk penghawaan buatan, menggunakan air conditioner untuk penghawaan buatan yang akan difungsikan sesuai kebutuhan. Dan untuk suasana yang harus ada pada ruangan tersebut antara lain, ruangan tersebut harus nyaman, tenang, sejuk, bersih, dan privasi. Masih pada program performansi, saya akan memberikan satu contoh lagi. Jadi di sini ada kamar mandi atau WC dengan tuntutan kamar mandi sebagai tempat MCK sehingga bersifat privasi dan tertutup. Material kedap air baik pada dinding maupun bukaannya. Pencahayaan alaminya yaitu tanpa pencahayaan alami ataupun menggunakan glass block. Dan untuk pencahayaan buatan dengan lampu LED. Untuk penghawaan alami menggunakan sirkulasi udara alami dari ruangan di luar kamar mandi. Dan suasana yang harus diciptakan yaitu suasana yang privasi dan nyaman. Selanjutnya program arsitektural berupa analisa besaran ruang. Untuk mengetahui perkiraan besaran ruang yang diperlukan, saya menggunakan sketsa dengan meletakkan furniture apa saja yang diperlukan pada masing-masing ruangan. Ditambah dengan sirkulasi manusia sebesar 80 cm. Saya akan memberikan satu contoh dari tiap-tiap lembar. Jadi di sini saya mengambil contohnya yaitu kamar tidur utama. Pada kamar tidur utama, saya meletakkan satu buah tempat tidur dengan ukuran 180 x 200 cm. Kemudian ditambah dengan nakas di sebelahnya dengan ukuran 40 x 40 cm. Kemudian saya tambah dengan sirkulasi manusia masing-masing 80 cm karena pada ruang kamar tidur utama ini ada dua orang sivitas yaitu ayah dan ibu sehingga ada dua orang sirkulasi manusia yang saya taruh di sini. Kemudian ditambah dengan lebar lemari 40 cm sehingga didapatkan lebar 340 dan panjang 400 cm dan didapatkan luas kurang lebih 13,6 meter persegi. Dengan cara yang sama pula saya menghitung kamar tidur anak 2 dan anak 3 sehingga didapatkan luas kurang lebih 11,5 meter persegi. Kemudian kamar tidur anak pertama ditambah dengan ruang belajar private sehingga mendapatkan luas kurang lebih 15,3 meter persegi dan dapur dengan luas kurang lebih 10 meter persegi. Untuk contoh selanjutnya, di sini saya mengambil ruang makan. Saya menaruh furniture berupa meja makan dengan 6 buah kursi. Dengan cara yang sama pula, saya menaruh sirkulasi manusia dengan ukuran 80 cm, sehingga didapatkan lebar 2,8 meter dan panjang 3,4 meter, sehingga didapatkan luas kurang lebih 9,52 meter persegi. Dan dengan cara yang sama pula untuk menghitung kamar mandi atau WC sehingga didapatkan luas kurang lebih 4 meter persegi, kemudian WC tamu 1,6 meter persegi, ruang tamu kurang lebih 7,4 meter persegi, kemudian ada gudang dengan luas kurang lebih 3,6 meter persegi dan ruang laundry dengan luas kurang lebih 3,9 meter persegi. Selanjutnya ada ruang keluarga. Pada ruang keluarga, saya menaruh furniture berupa sofa, meja TV, dan TV, sehingga didapatkan ukuran 3,6 dikali 3,4 meter, dan didapatkan luas kurang lebih 12,24 meter persegi. Kemudian ada ruang belajar dengan luas kurang lebih 2,04 meter persegi,
Kemudian ada ruang suci dengan luas kurang lebih 5,2 meter persegi. Kemudian pelinggi dengan luas kurang lebih 7,5 meter persegi dan garase dengan luas kurang lebih 18 meter persegi. Setelah melakukan analisis besaran ruang, saya mendapat suatu kesimpulan. Menurut pertimbangan, jadi rumah tersebut akan terdiri dari 2 lantai. Pada lantai 1, masing-masing besaran ruang dikalikan dengan jumlah ruangan yang diperlukan, kemudian semuanya dijumlahkan, sehingga menghasilkan suatu perkiraan besaran ruang yang diperlukan. Pada lantai 1 memerlukan luas kurang lebih 68,1 meter persegi. Kemudian, begitu pula untuk lantai 2, sehingga mendapatkan perkiraan besaran ruang sebesar 61,68 meter persegi. Selanjutnya mulai masuk ke organisasi ruang. Saya akan menggunakan metode puzzle untuk membuat hubungan ruang agar mudah diubah-ubah letaknya. Saya memberikan warna yang sesuai dengan zoning. Jadi ada 3 zona yang akan saya gunakan, yaitu zona publik yang saya warnai biru, kemudian ada warna kuning sebagai zona semi publik, dan zona private dengan warna merah. Saya akan memisahkan ruang-ruang pada lantai 1 dan lantai 2. Untuk lantai 1 akan saya taruh di sebelah kiri, dan lantai 2 akan saya taruh di sebelah kanan. Setelah dipisahkan, saya akan mulai mencoba menyusun diagram bubble ini. Dibenahi. Di sini ya. Mikrofon. Kenapa orang India suka makan menggunakan tangan? Sebenarnya makannya menggunakan tangan adalah tradisi makan orang. Karena dinilai kurang efektif.
Setelah melakukan percobaan-percobaan, saya mendapat pola hubungan ruang yang demikian, yang saya nilai lebih efektif dan efisien. Dari proses tersebut, maka diperoleh zoning beserta hubungan ruang yang demikian. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai zoning. Pada zoning terdapat zona publik, di mana zona publik tersebut artinya ruang-ruang tersebut dapat dilalui oleh orang umum seperti tamu, kurir pengantar barang, dan lain-lain. Ruang-ruang tersebut antara lain ada WC tamu, ruang tamu, garase, dan teras lantai 1. Kemudian ada zona semi publik, artinya ruang-ruang tersebut hanya dapat dilalui oleh orang-orang terdekat seperti teman ataupun kerabat. Ruang-ruang tersebut antara lain dapur, ruang makan, gudang, ruang laundry, ruang keluarga, ruang belajar, kemudian ada ruang suci, pelingge, dan teras lantai 2. Dan yang terakhir, ada zona private, artinya ruang-ruang tersebut bersifat privasi dan hanya dapat dilalui oleh pengguna ruangan, pemilik rumah, atau orang-orang tertentu yang memang dipercaya. Ruang-ruang tersebut antara lain kamar tidur utama, kamar tidur anak 1, kamar tidur anak 2 dan anak 3, kemudian ada kamar mandi, dan ruang belajar private. Kemudian ada diagram sirkulasi yang memperlihatkan alur sirkulasi baik pemilik rumah maupun tamu yang ditunjukkan dengan warna-warna yang berbeda. Terlihat hubungan antara lantai 1 dengan lantai 2 yang ditunjukkan dengan menggunakan tangga. Kemudian pada lantai 1 terlihat ruang tamu sebagai akses utama karena memiliki hubungan paling banyak dengan ruang-ruang yang lainnya. Begitu pula dengan lantai 2, di sini terlihat ruang keluarga sebagai akses utamanya. Selanjutnya, ada matriks hubungan ruang yang menunjukkan bagaimana hubungan antar ruang. Apakah ruang-ruang tersebut tidak berhubungan, ataupun memiliki hubungan yang erat. Untuk cara membacanya sendiri, dapat dilihat kamar tidur utama dan kamar tidur anak pertama tidak berhubungan. Untuk contoh yang lainnya, misalnya kita ambil kamar tidur utama dan kamar mandi utama. Kemudian ditarik garis sehingga bertemu pada titik ini. Titik dengan lingkaran penuh artinya ruang-ruang tersebut berhubungan erat. Setelah menyusun program dan organisasi ruang, maka diperoleh blok plan seperti berikut. Sekian penjelasan saya tentang program fungsional, program performansi, dan program arsitektural beserta organisasi ruang. Terima kasih. Nah, itu tadi video yang pertama. Nah, setelah menonton video yang pertama ini, kalau aku sendiri itu tuh mengambil kesimpulan kita tuh dalam programming kita di sini menyusun programming perancangan, selanjutnya programming fungsional yang di dalamnya itu ada aktivitas atau orang-orang yang ada di rumah itu beserta kegiatannya. Selanjutnya itu ada programming performansi. Di situ tuh memuat tuntutan dari orang-orang rumah tersebut. Selanjutnya itu ada pencahayaannya dan penghawaan. Tidak lupa juga ada suasananya. Lalu di sini ada analisa besaran ruangnya. Nah, di analisa besaran ruang ini di sini ada tersangkut paut furniture-nya dengan sirkulasi manusianya. Di mana furniture di sini ukuran setiap furniture itu menentukan menjadi patokan juga dalam menentukan ukuran ruangannya. Misalnya yang tadi seperti tadi itu ada kamar tidur, ada lemari. Di situ ukuran kamar tidur dan ada ukuran kasur dan ukuran lemarinya itu jadi patokan kita dalam menentukan luas ruangan tersebut. Tidak lupa juga sirkulasi manusianya itu
digunakan ukuran manusianya. Dan juga dalam setiap ruangan itu perlu dipertimbangkan juga ada beberapa orang juga yang berdiam di dalam situ. Seperti tadi kamar utama ada 2 orang, berarti di situ dia memakai ukuran 2 orang untuk sirkulasinya. Jadi di situ didapatkan ukuran ruangan dan lalunya luas ruangannya. Selanjutnya itu ada besaran ruangannya. Di situ besaran ruang menjadikan satu semua ruangan yang sudah dianalisa tadi dan dibagi menjadi lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya semuanya itu dihitung sesuai besaran tadi dan dijadikan satu dan dapatlah luas rumahnya. Selanjutnya itu ada organisasi ruangnya. Di situ terdapat bubble-bubble di mana ada warna kuning, biru, dan merah kalau nggak salah tadi ya. Di situ kan ada publik, semi publik, dan privat. Di situ kita diminta untuk mengelompokkan sesuai ruang, sesuai lantai. Di mana kalau ada lantai 1, ada lantai 2. Dan di situ kita juga diminta langsung untuk menyusun hubungan-hubungan ruangnya. Lanjutnya kita dapat menentukan hubungan ruang dan zoningnya tadi. Zoning tadi tersendiri ada zona publik, semi publik, dan privat. Nah, selanjutnya itu diagram sirkulasinya itu menampilkan sirkulasi setiap penghuni di rumah itu. Jadi misalnya anak bapaknya atau tamu atau siapapun gitu dihubungkan ke diagram bubble dengan terpisah. Selanjutnya yaitu matriks hubungan ruang, itu tuh menampilkan hubungan-hubungan ruang yang disatukan ke dalam bentuk matriks. Selanjutnya ada block plane, itu kita menentukan sketsa denah kasarnya. Gitu. Ada tanggapan nggak dari kalian? Persilakan. Mungkin yang sedikit membingungkan itu adalah ketika kita membuat ruangan itu, besaran ukurannya itu bagaimana kita menentukan, ataukah kita hanya mengira-ngira dahulu, kemudian kita tambahkan furniture, atau memang ada ukuran pasti yang sudah ditetapkan. Kalau menurut teman-teman, bagaimana itu tanggapannya? Terima kasih. Kalau menurutku sendiri itu tuh kita menganalisa apa-apa saja yang diperlukan dalam ruangan itu. Seperti misalnya tadi, misal garasi kan kita tempat kita meletakkan kendaraan kita seperti motor atau mobil gitu. Jadi dalam menentukan ukurannya itu, menurut aku kita menentukan dahulu apa-apa saja yang akan diisi dalam ruangan itu. Seperti tadi kan misalnya mobil dan motor. Nah, jadi kita tuh harus memperkirakan juga atau menghitung dulu seberapa sih ukuran dari benda tersebut. Jadi benda tersebut kita ukur, lalu kita analisa juga, sirkulasi manusianya yang ada di dalam situ, lalu space kosongnya juga, dan dari situlah kita mendapatkan ukuran ruangan yang ideal. Nah, namun itu bukan berarti ukuran ruangan yang standar. Jadi itu ukuran ruangan sesuai dengan isi dan keperluannya. Kalau menurutku sih begitu. Apa ada tanggapan lain? Halo, bagaimana teman-teman yang lainnya? Apakah ada tanggapan? Saya mau bertanya, itu ideal dan standar itu bedanya apa? Kalau Sesuatu yang ideal dan standar.
sebenarnya bukan jadi dibedakan ideal atau standarnya itu karena di sini kita menganalisa dulu. Kita menganalisa apa saja yang ada di ruangan tersebut, apa saja yang akan diisi dalam ruangan tersebut. Maksud aku tadi itu yang untuk yang standarnya itu, maksudnya itu ruangan yang sudah sering digunakan di dalam rumah-rumah orang gitu. Ukuran ruangan yang sudah memang sudah ditentukan dan sudah kebanyakan dipakai gitu. Misalnya ukuran kamar, kebanyakan orang itu menggunakan misal 4 kali 3 meter gitu. Tapi jika kita menganalisa dahulu, kita tahu apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana yang ukuran ideal jika kita menempatkan benda-benda tersebut gitu. Kalau menurutku. Kalau ada yang lain silakan. Saya mau bertanya, tadi di video tadi katanya di WC dalam video tersebut tidak menggunakan pencahayaan alami, sedangkan saya sering menemukan WC yang menggunakan pencahayaan alami, menggunakan ventilasi yang ditaruh di tempat yang tinggi. Itu gimana menurut teman-teman? Ya, apa ada yang mau jawab? Kalau menurut saya sendiri mungkin WC itu harus ada itu pencahayaan alaminya. Jadi supaya lebih menghemat biayanya. Itu saja. Ya, menghemat listrik mungkin ya. Lagi pula kalau misalnya di luar terang benderang kan nggak mungkin juga kan kita menggunakan lampu juga, kecuali misalnya lagi hujan atau badai di luar gitu kan. Mungkin setiap ruangan juga memang memerlukan pencahayaan alami gitu. Namun ada juga memang mungkin halangan-halangan atau gimana gitu sehingga ruangan tersebut tidak memungkinkan untuk adanya pencahayaan alami gitu. Ada tanggapan lain? Kalau nggak ada, saya aja yang bertanya. Tadi kan ada bagian yang zoning itu kan ada sebutan semi publik itu sebenarnya maksudnya gimana? Semi publik itu? Apa ada yang bisa jawab? Saya juga agak bingung sih sebenarnya semi publik itu gimana gitu maksudnya. Kalau menurut saya semi publik itu mungkin antara privat dan juga publik, di antara kedua itu. Ya itu kalau menurut saya. Saya juga ada lihat yang versi lainnya yang semi publik itu dirubah jadi servis. Menurut kalian lebih cocok kata yang mana? Semi publik apa servis? Seperti dapur itu bisa dirubah jadi servis, bisa juga jadi semi publik, dan WC yang berada di dekat ruang keluarga yang bisa diakses semua orang itu bisa jadi servis dan juga dibuat semi publik. Yang lebih cocok yang mana katanya? Nah, ini tadi kan yang publik, semi publik dan private tadi. Kalau di sini
mungkin kalau misalnya servis itu tuh lebih ke arah tempat umum mungkin lah, kayak misalnya buat restoran atau gimana gitulah. Mungkin kalau misalnya kita di cuman rumah atau tempat tinggal gitu, mungkin lebih baiknya menggunakan semi publik gitu. Seperti di sini kan adanya semi publik itu kan dapur. Setelah itu ada ruang tamu, ada ruang makan, gudang, laundry, ruang keluarga. Mungkin di sini nih maksudnya semi publik itu tuh yang tidak di mana orang lain atau tamu itu tuh tidak selalu tidak harus menuju itu mungkinlah. Kalau kayak misalnya ruang keluarga kan itu kan bukan untuk tamu gitu kan, cuman untuk anggota keluarganya gitu kan. Mungkin kalau misalnya tamu kan adanya ruang tamu gitu. Kalau misalnya kayak dapur tadi kan, kalau misalnya kita jadikan ruang servis, kalau menurut aku kayak kurang cocok aja gitu kan. Jadi kalau di sini memang lebih baiknya kita gunakan semi publik, karena kalau menurut aku ini kan karena rumah tinggal gitu kan, bukan kayak misalnya restoran atau sekolah atau tempat publik lainnya gitu. Gitu sih. Apa ada tanggapan lain kah? Kalau dari saya membaca pembagian ruang-ruang dalam rumah dan zonanya, saya menemukan di internet, yaitu di Studio Architect.com, yaitu ada pembagian zona, yaitu dari tingkat privasi, kemudian tingkat semi privasi, dari ruang publik, semi privat, dan privat. Nah, untuk ruang publik ini adalah ruang yang dapat dimasuki oleh semua orang, tentunya dengan seizin pemilik rumah. Kemudian untuk ruang semi privat adalah ruang yang dapat dimasuki orang-orang yang dikehendaki saja oleh pemilik rumah, dan ruang privat adalah ruang yang terbatas hanya untuk pemilik rumah saja atau anggota keluarga pemilik rumah. Nah, untuk yang semi publik tadi yang di share screen ini, kita lihat ada dapur, kemudian ruang makan. Nah, itu tuh menurut saya tepat saja untuk dikatakan sebagai ruang semi publik, dikarenakan yang masuk ruang semi publik itu bisa saja dari keluarga mereka masing-masing, misalnya dari om mereka atau dari keluarga atau sepupu-sepupu mereka, dan itu sudah diizinkan atau dikehendaki oleh pemilik rumah. Namun untuk yang publik, yaitu harus dengan seizin orang rumah. Misalnya ketika ada seseorang yang tidak kita kenali, kemudian dia datang ke rumah kita. Nah, ketika orang yang tidak kita kenali itu, kita memberikan izin mereka hanya sebatas mungkin sampai di ruang tamu, kemungkinan ada juga WC tamu, ya, kemudian sampai teras. Nah, mungkin itu pendapat dari saya. Jadi perbedaannya adalah untuk semi publik dengan publik itu, semi publik itu adalah anggota keluarga kita juga, tetapi dalam tanda kutip anggota keluarga yang bukan dari keluarga darah daging dari orang tua kita, tetapi dari saudara-saudara sepupu kita atau tante dan om kita. Nah, kemudian untuk ruang publik itu yaitu untuk orang yang tidak kita kenali, dalam tanda kutip orang yang baru saja kita kenal. Itu mungkin zona publik. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain mengenai ruang zona publik dan zona semi publik. Terima kasih. Saya ada menemukan sedikit paradoks itu, misalnya di WC kan di WC itu kan semi publik tadi kan lo. Nah, seandainya ada orang yang bukan keluarga dari rumah tersebut, terus dia masuk ke dalam WC,
Terus ada keluarga yang ingin masuk juga. Kan dia pemilik rumahnya, seharusnya dia bisa masuk ke situ. Paham nggak teman-teman maksudnya? Bisa diulangi lah tadi. Kan gini loh, seandainya ada orang, tamu, sedang ada di WC, dan dia bukan pemilik rumah tersebut. Terus ada pemilik rumah tersebut mau ke WC. Jadi dia tidak perlu izin dari orang lain tersebut untuk masuk. Kan harusnya begitu. Jadi dia bisa masuk seenaknya aja gitu. Paham nggak teman-teman? Kurang paham sih. Tapi misalkanlah ada tamu ini kan di ruang tamu gitu kan. Nah, kemudian kalau di sini di share screen kita ini ada WC tamu. Nah, biasanya orang tamu ini mau ke WC atau mau buang air kecil itu biasanya izin dulu ke pemilik rumah. Ya mungkin karena itu adalah salah satu tata krama mungkin ya. Tapi bisa jadi juga tamu ini masuk ke WC langsung tanpa izin dari pemilik rumah. Dikarenakan mungkin pemilik rumah lagi sibuk untuk mempersiapkan entah itu minuman atau makanan yang akan diberikan kepada tamu. Nah, mungkin pendapat saya seperti itu saja untuk WC tamu. Tanggapan dari Mekri bagaimana? Jadi gini, inti dari pertanyaan saya itu begini. Seandainya ada tamu masuk ke WC. Jadi karena WC ini milik dari pemilik rumah, jadi dia masuk WC tidak perlu izin walaupun ada orang di dalamnya. Kan seperti itu. Kalau gimana ya? Kalau di dalam WC itu ada orang kan nggak mungkin kan kita kan langsung menerobos aja kan gitu kan. Jadi ya menunggu orang itu keluar dulu kan gitu. Jadi ya sebenarnya itu nggak perlu dimasalahkan, itu aja. Kan kita kan jika ada orang di WC kan kita pastinya menunggu dulu. Kan nggak mungkin juga kan kita menerobos atau kita menyuruh mereka keluar dulu kan. Sementara lagi mereka sedang MCK gitu kan. Ya gitu. Lagi pula itu tuh biasanya WC itu jika di rumah itu ada kan biasanya ada WC tamu, WC pribadi, atau yang di dalam kamar, atau misalnya di ruangan lain gitu kan. Kalau WC tamu kan identiknya pasti kalau misalnya rumahnya ada 2 lantai, itu mereka WC tamu ada di lantai pertama. Kalau WC yang digunakan untuk anggota keluarga itu sendiri atau private lah, mungkin ada di kamar atau di lantai 2, atau juga bisa juga di lantai 1 tapi tempatnya terpisah, maksudnya itu nggak bersebelahan atau nggak ya itulah intinya pokoknya, itu menurut saya. Kalau menurut saya tentang keprivatannya WC, kalau menurut saya ya, itu lebih ke penggunanya tidak mau dilihat oleh orang yang di luar. Jadi harus menggunakan material yang tertutup gitu. Jadi misalnya ada orang yang tidak kita kenal mungkin, tapi dia sangat memerlukan itu WC karena kebelet mungkin. Jadi kalau menurut yang tadi itu privat itu harus orang yang orang yang kenal dan kita mungkin. Tapi kalau menurut saya ruang privat terkhusus WC itu lebih ke pengguna WC itu tidak mau dilihat oleh orang yang ada di luar. Itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Mungkin mungkin maksudnya itu WC yang private itu tuh mungkin tidak ingin diketahui oleh orang
orang-orang selain orang rumah gitu ya mungkin ya. Jadi itu semua WC itu tuh mungkin memang menggunakan bahan yang tertutup gitu kan, memang menggunakan dinding apa gitu kan. Tapi kalau misalnya masalah WC private dan WC tamu itu mungkin tempatnya itu tidak mungkin kalau WC private tempatnya itu tidak bakal diketahui oleh orang lain gitu, tidak bakal diberitahu oleh orang rumah. Kalau WC tamu itu orang rumahnya itu mempersilahkan saja tamu untuk menggunakannya, untuk mengetahui tempatnya di mana begitu. Itu menurut saya. Kalau ada yang lain? Atau mungkin cukup untuk pembahasan zoning dan hubungan ruangnya? Ya, mungkin dari saya tambahan dikit lah. Sebenarnya untuk zona-zona ini tergantung dari mana penempatan kita menaruh ruang tersebut. Misalkan di ruang tamu itu kan zona publik. Nah, misalkan rumahnya lantai 2. Nah, pasti yang kita dapatkan ada WC tamu di lantai yang pertama juga. Kan tidak mungkin tamu ini naik ke lantai 2 untuk mencari WC. Nah, dapat kita lihat di sini juga di zoning di share screen kita ini WC itu ditaruh di zona publik. Nah, jadi di zona publik ini ya semua orang dapat masuk ke WC tersebut, baik itu dari keluarga kita maupun dari orang yang sedang bertamu dengan kita. Ini untuk zona ini adalah menyesuaikan baik dari zona publik, zona semi publik dan zona private. Nah, kemudian ada juga di sini kamar tidur utama. Itu juga memiliki WC atau kamar mandi sendiri. Nah, jadi menurut saya zona ini ditentukan di mana peletakan kita menaruh dari ruang tersebut. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tanggapan teman-teman yang lain, dipersilahkan. Ya, benar. Jadi kita lihat juga di sini di share screen ini ya. Zona publik itu terletaknya di lantai 1 semua. Berarti kan itu kan menggambarkan bahwa zoning itu ditentukan oleh penempatan ruangan itu tersendiri. Seperti lantai 2 itu kan tadi kan kita lihat di sini tidak ada zona publik. Berarti kan lantai 2 itu kan tidak dapat sembarangan diakses oleh tamu, oleh orang lain gitu kan ya. Nah, sampai sini apa ada yang masih kurang jelas atau gimana gitu? Saya ingin bukan bertanya sih, tapi lebih ke arah diskusi. Kan kita di perancangan arsitektur 2 ini adalah membuat desain rumah yang memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi dalam pekerjaan siapa kata kita itulah klien kita, dan yang kedua adalah fungsi untuk rumah. Nah, kan di pembuatan kantor, misalkan lah kantor itu termasuk zona publik atau zona private, misalkan kantor akuntansi atau kantor notaris. Nah, kan biasanya di dalam kantor konsultan itu biasanya terdapat seperti ruang tamu, kemudian ada ruang kerja. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah ketika untuk ruang kerja itu termasuk ruang zona publik atau semi publik atau bahkan zona private, dan juga untuk ruang kerja itu mungkin menurut saya ada terbagi menjadi 2, yaitu tempat pimpinannya dan tempat anak buahnya atau tempat bosnya lah dengan anak buahnya tempat bekerja. Nah, itu tuh termasuk zona publik semua atau kita bagi lagi menjadi beberapa zona? Mungkin tanggapan dari teman-teman itu bagaimana? Kalau tanggapan dari saya sendiri ya, kalau untuk masalah ruangan kerja gitu, biasanya tuh di kantor-kantor itu ada yang menempatkan ruangan kerja itu
bersamaan dengan ruangan tamu gitu, ruangan yang untuk orang konsultasi atau gimana gitu kan ya. Nah, ada juga kantor yang menempatkan ruangan kerja mereka dengan ruangan untuk menerima tamu yang ingin menggunakan jasa mereka atau gimana gitu, itu terpisah. Seperti misalnya konsultan tadi, ketika ada klien yang datang untuk merencanakan sesuatu, itu pasti mereka akan ditempatkan di ruang tamu. Nah, di situ yang pastinya ada ruang kerja konsultan tersebut dan juga ada ruang tamunya. Di situ sebenarnya tergantung individunya mau menempatkan ruang kerja itu satu ruangan atau tidak ada sekat begitu dengan ruang mereka menerima tamunya, atau ada juga yang lebih suka untuk bekerja tidak terlihat siapapun gitu, tidak terlihat tamu atau klien gitu, begitu. Kalau misalnya kayak misalnya galeri seni, yang pasti itu di situ orang akan melihat-lihat seninya dan bisa juga mereka melakukan transaksi di situ untuk siapa tahu ada ketertarikan dengan karya sang seniman. Nah, begitu. Jadi mungkin kalau untuk masalah ruang kerja, itu tergantung individu atau tergantung kliennya meminta untuk apakah itu dijadikan ruangan tersendiri atau bisa jadikan ruang bersama atau misalnya satu ruangan gitu, maksudnya tidak ada sekat. Begitu mungkin maksud saya. Itu sekian dari saya itu. Apa ada yang tanggapan lain? Berarti untuk kantor itu atau galeri itu lebih ke arah zona publik dan zona semi publik ya. Berarti zona private-nya kemungkinan tidak ada, seperti itu mungkin. Apa zona private-nya juga ada lah? Kemungkinan tuh zona private-nya itu tuh mungkin tidak ada. Tapi itu balik lagi tergantung kepada kliennya meminta itu tuh dijadikan private atau dijadikan publik atau semi publik gitu. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kalau menurut saya sendiri, seandainya ada sebuah kantor dan itu terbagi menjadi 3 jenis ruangan, yaitu ada ruang tamu, kemudian ruang untuk pelayanan atau tempat konsultasi, dan ketiga itu ruang pemiliknya sendiri, itu sebagai tempat dia bekerja tanpa ada gangguan dari luar. Jadi kalau ada 3 jenis ruangan itu, yang artinya yang pertama itu ya ruang publik, yaitu tempat tunggu, atau kan ada itu biasa di kantor ada yang tempatnya ruang nunggu, kemudian ada ruang tempat konsultasi dan tempat orangnya kan. Jadi yang di ruang tunggu itu bisa disebut sebagai ruang publik, kemudian yang ruang konsultasi itu bisa disebut sebagai ruang servis, kemudian yang tempat dia bekerja itu bisa jadi ruang privasi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau ada 3 jenis ruang itu. Tergantung fungsinya juga. Sesuai fungsinya. Oke, Gimana? terima Apa kasih ada tanggapan lain? atas tanggapannya. Halo Riz, Mau bertanya Kak Rizky? ada masalah jaringan nggak?
Suaranya nggak masuk terus. Halo, Ya, Ya, masuk. ada suaranya. Ya. Halo? salah. Ya, agak dikit putus-putus. Cek 1 2 3 coba. Bisa lah. Ya, bisa. Ya. Saya lanjutkan. Yang sesuai dengan bahan diskusi dari teman Andre tadi, ya menurut saya sih kalau mengenai pembagian ruangnya itu ya tergantung aktivitas dari bangunan tersebut. Contohnya kan dari bangunan kantor sendiri kan ada ya pembagian zonanya ya bisa tergolong 3 lah, zona publik, semi publik dan apa gitu. Tergantung ininya kalau misalnya ada pembagian tempat kerjanya gitu. Nah, misalnya kan kalau misalnya hanya misalnya ya bangunan sebenarnya rumah sakit kan itu tempat umum. Jadi kan kalau kita bisa bahwa itu merupakan zona zona publik yang bisa gitu. Kalau misalnya perkantoran ini ya terbatas gitu, ada zona semi publiknya, publik dan private-nya. Itu saja sih itu. Ya, terima kasih atas tanggapannya Rizky. Izin tambahkan ya. Kalau sesuai TOR, di sini kita sudah ditentukan untuk apa? Untuk besaran ruangnya sendiri. Jadi misalnya kita kalau sesuai TOR, di sini kita dibatasi untuk ruang usahanya berkisar antara 50 meter kuadrat sampai dengan 70 meter kuadrat. Ya, berarti kalau misalnya 50 meter kuadrat tuh kita jadikan meter, mungkin kayak 10 kali 5 meter gitulah. Atau enggak 8 kali 8 meter juga bisa. Gitu. Dan di sini juga program ruang yang ada di dalam bangunan atau ruang usahanya itu kita tentukan dengan mengkaji terlebih dahulu siapa saja pelakunya, gitu. Dan juga di sini ditentukan ruang usahanya adalah 1 lantai, gitu. Jadi mungkin ruang usahanya itu di sini tidak diminta untuk di lantai 2, tapi di lantai 1 dan hanya 1 lantai, tidak 2 lantai, gitu. Apa ada yang lain? Jika nggak ada, mungkin kita bisa berdiskusi tentang ini ya. Jadi gini, di sini dalam TOR-nya kita diminta seperti garasi dulu lah. Kita di sini diminta kriteria calon penghuni ruangnya itu memiliki 1 mobil, 2 sepeda motor, 5 sepeda, dan berencana membeli 1 mobil lagi. Jadi itu kan mungkin ruangannya cukup besar lah. Di mana kan 1 mobil aja kan sudah membutuhkan mungkin 1 mobil itu 2 sampai 2 kali 4 meter lah 1 mobil. Ini ada 1 mobil, 2 sepeda, 5 sepeda, 2 sepeda motor, dan rencananya mau membeli 1 mobil lagi.
Mungkin itu kan kayak garasinya bisa jadi sangat besar lah, dan rumahnya ini juga luasnya juga mungkin sangat luas. Jadi di sini mungkin kita di sini berusaha untuk menyesuaikan program ruangnya sesuai dengan tapak yang diminta. Mungkin tapaknya kita belum ukur lah melalui Google Map berapa ukuran lahan yang kita dapat, dan juga kan kita di sini semuanya nggak sama kan gitu kan anunya, profesi yang didapat gitu kan. Jadi itu ya gitulah. Gus bisa minta tolong share itunya Kak Gus, store yang kayak apa, pembagian ruang-ruang itu, atau apa katakan tadi nah, yang mana tadi itu. Yang di store tuh nah, untuk kayak misalnya 5 sepeda kan, berapa mobil gitu. Sudah ketampil lah. Sudah Gus. Berarti di dalam tor ini jumlah anaknya 3 lah. Lumayan juga 3. Ya. Iya, 3. Dan juga di sini ketentuan jenis kelamin anaknya itu tergantung NIM kita, apakah ganjil atau genap gitu. Kemudian ini kalau saya lihat nih mobilnya nambah lagi 1 nih, keren rumah ini. Iya, ini mungkin antara garasi penempatan garasinya antara tertutup atau terbuka aja ini. Kalaupun misalkan tertutup, mungkin salah satu aja bisa masuk mobil, kemudian sisanya di bagian luar. Karena kalau misalkan kita masukin mobil semua di dalam garasi, ya mungkin ada keterbatasan ruang nanti. Dan juga kita mungkin menentukan denahnya itu setelah kita menganalisa semuanya, ya mungkin gitu. Nanti kan kita kan ada membuat hubungan ruangnya dulu kan. Setelah itu sirkulasinya baru kita masuk ke block plan. Tadi kalau nggak salah block plan itu kayak sketsa kasar denahnya gitu ya. Itu masih sesuai dengan hubungan ruangnya. Mungkin nanti kita menyesuaikan lagi denahnya itu dengan sketsa sketsa rumah yang kita buat gitu, desain rumahnya mungkin itu. Ya mungkin teman-teman ada yang ingin kita bahas lagi, ataukah sudah cukup?
Ya mungkin tadi untuk programming bisa kita lihat yang di video-video yang sudah diberikan Pak Wija di LMS. Nah, itu kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan kita. Kenapa saya bilang untuk kebutuhan kita lagi? Karena yang di share Pak Wija itu kan rumahnya adalah rumah yang pribadi, ya, rumah impian, katanya editornya itu. Kalau punya kita kan rumah yang memiliki tempat kantor atau tempat usaha. Nah, mungkin nanti itu bisa kita explore lagi apa-apa saja yang kita butuhkan untuk ruang-ruang yang akan kita buat nanti. Bisa mungkin kita cari di internet, banyak saja referensinya agar hasilnya nanti maksimal juga. Mungkin dari saya sekian. Apakah ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain? Atau masih ada yang perlu didiskusikan lagi mengenai video-video yang tadi atau gimana? Kalau dari saya sih sudah cukup mungkin untuk pemrograman program ruangnya. Ya mungkin kalau masih ada kebingungan nanti bisa kita tanya-tanya di grup. Bagaimana teman-teman? Mungkin kan habisnya kita diberi tugas kan apa sih menentukan program ruang sesuai judul tugas kita kan gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya ada yang kebingungan nanti kan kita sama-sama aja lagi diskusi di grup. Karena kita kalau nggak mungkin kan kita di sini diskusinya karena kita sendiri masih belum buat gitu program ruangnya. Ya untuk program ruang itu nanti kita itu kirim progresnya aja kan, bukan langsung jadi, enggak kan? Apa ya? Bapaknya minta hari ini langsung jadi semua kah program ruangnya, atau mungkin kita kirim progresnya aja hari ini, nanti kita pelan-pelan lagi lanjutkan. Bentar dulu lah. LMS. Kalau di LMS sendiri sih masih belum ada, aku lihat masih belum ada apa sih? Masih belum ada tempat pengumpulannya. Ya. Di situ kita cuma masih diminta ini kita ngupload video yang ini aja dulu masih. Kalau di LMS ini jam 1 sampai jam 4 rekan-rekan mahasiswa diminta praktek menyusun programming sesuai judul tugas masing-masing yang tertentu mengacu berdasarkan kesimpulan atau perumusan hasil diskusi kelompok. Kemudian jam 4 sampai jam 9 perwakilan kelompok harus mengunggah video dan rekaman masing-masing. Mahasiswa harus mengunggah progres produk. Oh ya. Berarti mungkin kita membuat program ruang kita nanti, kemudian dari jam 4 sampai jam 9 kita mengunggah progres produk yang kita kerjakan pada studio hari Senin ini. Ya, mungkin masih progres lah. Ya, progres berarti kan masih bisa kita lanjutkan untuk hari-hari yang ya seperti itulah. Nggak selesai hari ini juga nggak apa-apa, yang penting kita sudah menunjukkan progres bahwa kita telah membuatnya. Dan juga di sini kata Pak Wija di grup itu kita di sini katanya setelah kalian unggah progres LMS, diharapkan seminggu ke depan kalian melengkapi programmingnya sehingga pada studio Senin 4 Oktober kalian bisa berdiskusi atau asistensi kepada dosen pembimbing masing-masing. Berarti hari ini kita masih mengunggah progresnya, lalu kita
diberikan waktu seminggu untuk menyusun programmingnya, dan lalu kita kita asistensi ke Pak Herwin gitu ya. Ya, benar. Oh ya, saya ingin bertanya, kita membuat program ruang itu langsung kita tentukan lah ukurannya atau hanya program ruangnya saja? Kan kayak yang di video-video sebelumnya mereka langsung membuat ukuran ruangnya tersebut. Misalkan ada kayak ruang tidur utama ukurannya 3x4, kemudian yang ruang tidur anak 3x3. Nah, itu langsung kita buat juga analisanya atau hanya kita memprogramkan ruangnya saja? Kebutuhannya saja yang kita buat. Kalau kita mengacu pada video yang Bapaknya sampaikan, kita membuat semuanya. Kita membuat dari programmingnya sampai analisa besaran beruang, organisasi, hubungan ruang, sampai block plan. Mungkin gitu. Ya. Baik. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi? Dan aku mau nanya ini nanti di SPA 2 ini kita ada berapa progres ini punya tugas seperti yang SPA 1 kemarin kan itu 2 loh. Nah, di SPA 2 ini ada 2 atau hanya 1 aja? Mungkin nanti kita bukan mengumpulkan mungkin kita nanti diminta memberitahu progres kita dalam kita kayak evaluasi gitu mungkin. Apakah kita sudah sampai sini atau gimana gitu. Seperti yang saya lihat di SPA atas lainnya itu, mereka waktu kita mengumpulkan, kalau di SPA 1 kita dulu, kita kan mengumpulkan TB1 kan, lanjut ke TB2. Nah, kalau waktu kita mengumpulkan TB1, itu cutting itu tuh mereka melakukan apa sih namanya, kayak evaluasi sampai mana mereka tuh sudah menyelesaikannya gitu. Nah, kalau urusan dinilai atau tidaknya, itu aku nggak tahu masih ya. Yang pasti kita nanti ada evaluasinya, semacam UTS lah anggapannya lah, mungkin gitu. Baik. Oke. Oke, Jos, terima kasih. Oke. Apa ada lagi yang mau didiskusin? Kalau dari saya mungkin untuk sekarang cukup sih. Mungkin kalau kebingungan ya nanti kan ketika kita mempraktekannya atau kita mencobanya mungkin agak kebingungan. Kalau dari teman-teman yang lain? Ya, berarti kalau nggak ada ya. Ya berarti kita cukupkan dulu sampai sini diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita tonton tadi masuk semua lah kita, masuk ke di otak kita. Ya. Mungkin itu saja. Awal kita tutup dengan doa, akhir kita tutup dengan doa. Silakan. Ya, disilakan untuk Rizky Mendrova untuk menutup kegiatan kita hari ini. Ya. Oke, baik teman-teman, karena awal kita buka dengan doa dan bagusnya juga kita menutupnya dengan doa juga. Mari kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu hari ini, di mana pada saat ini kami telah selesai berdiskusi tentang video dan program LMS dalam perancangan arsitektur 2, dan ada banyak yang telah kami bicarakan Tuhan Yesus, baik dari segi ruang, segala block plan dan lain-lainnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya itu menjadi acuan kepada kami agar dalam perancangan PA2 ini kami bisa lebih kompak, lebih lebih bisa lagi dalam mengolah dan membedah desain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedepannya semoga di PA2 ini kami lebih giat untuk mengolah dan berkreativitas dalam membuat desain. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rizky. Mungkin itu saja dari kita semua. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.